Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ana naqulu beserta salat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik dan mental, dan mudah-mudahan harapan kami semua kita dapat menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak juga mengajak kepada kalian untuk senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena pada tahun ini kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Kenapa kita mesti bersyukur juga? Karena tidak sedikit atau banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin orang tua kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Untuk itu sekali lagi Bapak mengajak kepada kalian untuk senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sholawat serta salam tentunya marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, puasa tahun ini dengan puasa tahun kemarin sama, yaitu dalam masa pandemi virus COVID-19. Tentunya puasa tahun ini juga tidak seluruhnya sesuai dengan harapan kita semua, karena semuanya serba terbatas. Mungkin tarawih juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sholat di masjid juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena ada protokol kesehatan. Itu kita harus mentaati protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran virus corona yang semuanya untuk kelangsungan hidup kita semua. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, kita berpuasa menahan lapar, haus dan dahaga. Bagi
minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari pasti akan terasa haus. Tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari pasti akan merasakan lapar. Haus, lapar dan dahaga itu sudah pasti. Dan juga tubuh kita akan terasa lemah, sehingga aktivitas pun terganggu atau terbatas. Anak sekalian, di balik lapar, haus, dan dahaga bagi kita yang sedang melaksanakan puasa, tetapi ada kado-kado istimewa di bulan Ramadan ini. Setidaknya ada 3 kado istimewa bulan Ramadan buat orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kado istimewa itu apa saja? Di antaranya adalah 1, atau pertama adalah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya kita tahu semua apa itu Lailatul Qadar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Adalah suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu salah satu kado istimewa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Lalu kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Banyak yang berpendapat sejak bulan puasa tiba. Ada juga yang berpendapat di tanggal-tanggal ganjil. Ada juga yang berpendapat menjelang berakhirnya bulan puasa. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, yang selalu mengharapkan ridha Allah, kita harus beranggapan bahwa tiap malam ada Lailatul Qadar, sehingga kita termotivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan, dan tidak ada satu ruang pun di dalam bulan Ramadan percuma adanya. Dengan tidak diketahuinya malam Lailatul Qadar akan turun, kita semua berharap hari-hari kita untuk melakukan kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, dengan harapan kita melaksanakan ibadah bertepatan dengan datangnya malam Lailatul Qadar, sehingga pahala yang kita dapatkan nilainya lebih daripada 1000 bulan. Anak-anak yang berbahagia, itu kado yang pertama. Oleh karena itu bersegeralah kita, karena Lailatul Qadar itu waktunya sangat sempit, maka Allah perintahkan kepada kita bersegeralah menuju ampunan Allah dan meraih surganya yang Allah sediakan, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kado istimewa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya atau mudah-mudahan kita meraih. Kado yang kedua adalah kemesraan yang ditawarkan Allah terhadap orang-orang yang berpuasa. Kemesraan apanya, Pak? Kemesraan nilai pahalanya. Kenapa demikian? Anak sekalian, orang berpuasa atau orang tidak berpuasa, orang lain tidak tahu. Tapi yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan orang yang berpuasa oleh Allah akan dijadikan kemesraan. Kemesraan yang dimaksud dialognya. Kemesraan yang dimaksud adalah hanya Allah yang tahu, karena hubungannya intim langsung dengan Allah. Bagaimana dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Sholat, bisa saja sholat itu akan terjerumus kepada riya.
supaya kita terlihat khusyuk, supaya sholat kita terlihat baik, maka ketika kita sholat ada orang, kita berupaya akan sholatnya sebaik mungkin. Itu dengan kata lain ria. Mudah-mudahan kita juga tidak termasuk orang-orang yang sholatnya ria atau ingin dipuji oleh orang. Sedekah ada juga potensi untuk ria, supaya kita kelihatan dermawan, supaya kita kelihatan orang yang suka bersedekah. Maka ketika banyak orang melihat, ketika banyak orang yang menyaksikan, kita sedekah. Tapi ketika tidak ada orang, kita enggan untuk mengeluarkan harta benda yang kita miliki. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang berpotensi jatuh kepada ria. Tetapi puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bisa saja kita puasa, pulang ke rumah, tidak ada orang, tidak ada teman, tidak ada saudara. Masuk ke rumah, gerbang pintunya, halamannya dikunci. Masuk ke rumah, pintunya dikunci. Masuk kamar, kamarnya dikunci. Tidak ada yang tahu. Kita makan dan minum sekenyangnya, tetapi kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat kita, dan kita pun tidak bisa dibohongi bahwa apa yang kita dilakukan itu adalah membatalkan puasa dan termasuk perbuatan dosa. Anak-anak yang berbahagia, kalau istimewa yang Allah janjikan pada orang yang berpuasa adalah manfaat puasa bagi diri sendiri dan manfaat puasa atau hikmah puasa bagi orang lain. Anak-anak yang berbahagia, ibadah puasa termasuk salah satu ibadah yang banyak orang yang melakukannya. Kenapa? Karena mengandung unsur masyakoh. Apa itu masyakoh? Masyakoh itu kesulitan. Yang sebagian orang itu enggan melaksanakannya, tetapi hanya orang yang beriman yang mau melaksanakannya. Dan mudah-mudahan kita yang melaksanakan puasa tahun ini, Allah golongkan menjadi orang-orang yang beriman. Malam harus buka untuk persiapan sahur, dilanjutkan melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah terbit fajar matahari, kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari dan lain sebagainya. Itu termasuk ibadah yang ada unsur kesulitan. Tetapi apabila kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah, niscaya Allah akan golongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Setiap ibadah yang mengandung unsur masyarakat atau kesulitan, di situ Allah akan siapkan juga kemudahan. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di situ di mana ada kesulitan, pasti di situ ada kebaikan. Dan salah satu kebaikan puasa atau kado istimewa untuk orang berpuasa adalah salah satunya menyehatkan fisik orang yang melakukannya. Itu kado istimewanya. Puasa menjadikan agar kita sehat. Anak sekalian, kita sering lihat di sekitar kita banyak orang yang repot untuk menurunkan badan, untuk diet, untuk membakar kolesterol, sampai
berhari-hari tidak makan minum, tidak makan itu, tidak makan ini, yang tiada lain agar mendapatkan porsi makan yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi juga banyak yang gagal. Tapi Allah mewajibkan puasa agar kita sehat. Makanya perintah puasa pun dengan kalimat kutiba alaikumusiyam, dengan susunan kalimat asing, seolah-olah tidak diperintahkan lugas pun bahwa kita butuh puasa, tubuh kita butuh sehat. Menurut keterangan dokter bahwa selama berpuasa seluruh paal tubuh kita, khususnya bagian pencernaan, akan istirahat. Tubuh kita perlu istirahat. Layaknya mesin apabila digunakan terus-menerus tanpa istirahat, tanpa jeda, maka dipastikan akan rusak. Begitu juga pencernaan kita. Setahun sekali kita istirahat. Dengan tidak menggunakan kalimat lugas pun, orang pasti butuh puasa, karena puasa itu menyehatkan. Dan orang akan mewajibkan sendiri. Orang akan mewajibkan diri, kita akan melaksanakan puasa. Itu salah satu kado istimewa dalam berpuasa kepada orang yang melakukannya bagi diri sendiri. Lalu bagaimana dengan orang lain, bagi komunitas? Secara psikis orang berpuasa, kita harus menahan hawa nafsu. Bagaimana kalau nafsu diubah terus? Maka di situ akan ada kerusakan. Nafsu sholat harus berhenti di bulan puasa ini. Kalau tidak berhenti dan diubah terus-menerus, maka akan menimbulkan dampak penyakit fisik. Nafsu apa lagi? Nafsu amarah. Orang berpuasa harus menahan amarah. Kalau amarah kita ubah, kalau amarah kita lepaskan, mungkin tiap hari kita akan berdebat terus, yang ujung-ujungnya akan terjadi konflik sosial tentunya. Anak sekalian yang menghormati Bapak-bapak, makanya dalam berpuasa itu tidurnya orang berpuasa pun mendapatkan pahala, karena mata kita menahan diri untuk melihat sesuatu hal yang tidak layak atau tidak pantas untuk dilihat. Orang tidur, telinga kita juga berpuasa. Setidaknya dengan kita tidur, kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak pantas untuk kita dengar, seperti ghibah, membicarakan orang dan lain sebagainya. Diharapkan dengan kita tidur, anak-anak sekalian, kita berhenti dan kita tidak mendengar hal-hal yang tidak pantas untuk kita dengar. Dengan tidur pada bulan puasa diharapkan kita tidak melihat hal yang tidak pantas untuk kita lihat, yang pada ujungnya akan menimbulkan kejahatan. Apalagi dengan tidur pada saat kita berpuasa, setidaknya mulut berhenti untuk berujar dan berkata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang menyakitkan orang. Dengan berpuasa, syahwat kita juga akan terkendali. Dengan puasa juga nafsu lawamah akan dapat kita kendalikan. Tetapi anak sekalian, kalau tidurnya terlalu lama, kalau tidurnya sampai melebihi kebutuhan kita yang normal, tentunya itu juga tidak baik bagi kesehatan.
melakukan kegiatan amalia itu pun akan lebih baik. Dengan tidurnya orang berpuasa mendapatkan pahala, artinya tidak ada satu perbuatan pun yang percuma, atau tidak ada satu perbuatan pun yang sia-sia yang dilakukan oleh orang berpuasa. Sampai tidurnya orang berpuasa pun mendapatkan pahala. Tetapi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi kebanyakan orang, itu juga lebih baik daripada sekedar tidur. Karena apa? Karena orang yang melakukan aktivitas yang positif pada saat berpuasa bisa dirasakan oleh orang. Anak sekalian, jadi poinnya adalah tidak ada satupun kegiatan atau ibadah yang sia-sia yang dilakukan oleh orang berpuasa. Tidurnya pun mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ya, dalam bulan puasa ataupun bulan-bulan yang lainnya, kita harus tetap berpatokan kita pada firman Allah, itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah itu, jadi puasa mengandung unsur masyaqah atau kesulitan sehingga orang enggan melakukannya. Tetapi apabila kita melakukannya dengan penuh keimanan dan kesabaran, maka janji Allah kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apalagi anak-anak sekalian, ibadah atau amal yang mengandung unsur masyaqah banyak. Di antaranya adalah kutiba alaikum bahwa kurhun lakum, kutiba alaikum qisas bil qatl, diwajibkan atasku berperang. Berperang anak-anak sekalian, kita diwajibkan berperang ketika kita terancam, dan ketika kedaulatan negara terancam, kita diperintahkan untuk berperang. Dimanapun, di dunia manapun orang itu enggan untuk berperang, tetapi kita diperintahkan apabila kita untuk mempertahankan diri. Ada kesulitan? Ada. Kesulitan yang terbesar adalah kehilangan nyawa. Di situ ada kesulitan, tetapi ingat, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada kesulitan, di situ akan ada kebaikan-kebaikan. Yang terakhir di antaranya adalah ibadah yang mengandung unsur masyaqah atau kesulitan. Kita diperintahkan untuk qisas terhadap pelaku-pelaku pencurian, pelaku apalagi zina dan lain sebagainya. Jelas banyak mengandung unsur kesulitan dan orang enggan melakukannya, dan kita pun tidak ada kewenangan untuk melakukan itu, hanya pemerintah yang melakukan. Tetapi apabila itu dilakukan oleh pemerintah umpamanya, pasti di situ ada unsur kebaikan untuk semua. Anak sekalian, itu salah satu kado-kado istimewa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Supaya jangan lupa, pertama, Lailatul Qadar, di mana kita semua tahu bahwa Lailatul Qadar adalah malamnya nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua adalah Allah menjanjikan kemesraan kepada orang yang berpuasa dengan nilai pahala yang tinggi. Kado istimewa yang terakhir adalah kesehatan, baik diri maupun masyarakat. Tentunya dengan berpuasa kita mengendalikan diri dari semua nafsu, baik nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah, tentunya untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kalau tidak ada batasan, kalau tidak ada pengekangan, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, berhentilah berbuat ini, berhentilah berbuat itu. Dan orang lolos saja melakukan sesuatu, pasti akan terjadi kehancuran di semua bidang atau sektor kehidupan. Anda sekalian,
dalam Ramadan ini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu nuzulul Quran. Itu materi sebetulnya yang Bapak sampaikan adalah tentang Al-Quran. Kalian tahu pasti, Bapak yakin kalian tahu apa itu Quran. Secara etimologi atau bahasa artinya masdar dari kata qara'a. Apa artinya? Quran berasal dari kata qara'a, artinya membaca. Juga bermakna kalau qara'a itu mengumpulkan. Jadi Quran adalah membaca, berarti yang dibaca adalah Al-Quran. Kalau qara'a yang dimaknai dengan mengumpulkan, berarti Al-Quran salah satu isinya adalah mengumpulkan peristiwa-peristiwa. Al-Quran di dalamnya juga mengumpulkan kitab-kitab sebelumnya. Itu dimaknai dengan qara'a. Itu secara etimologi atau bahasa. Kalau Al-Quran dimaknai secara terminologi atau istilah adalah kalamullah atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kewahyuan. Itu Al-Quran sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran dimaknai sebagai bukti kerasulan Muhammad SAW, maka Al-Quran disebut dengan mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Bapak yakin kalian tahu kapan Al-Quran diturunkan dan di mana tempatnya? Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan nuzulul Quran. Di mana tempatnya? Ketika SD pun kalian tahu, ini Bapak mengulang supaya kalian tidak lupa. Tempatnya di Hiro. Pada usia berapa ketika Muhammad menerima wahyu? Pada usia 40 tahun. Surat apa yang pertama kali turun? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro ketika Muhammad SAW sedang berkhawat. Kalau dalam bahasa itu nyepi atau menyendiri, berkhawat. Apakah beliau langsung bisa menirukan apa yang malaikat sampaikan? Iqra wahai Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad menggelengkan kepala. Saya tidak bisa membaca. Kedua kali kan saya tidak bisa membaca. Terus sampai 3 kali. Kemudian dikisahkan malaikat mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bermakna apabila kita mengajarkan kepada anak-anak mendekat dengan pola persuasif, pendekatan dengan pola kebaikan dan jauh dari pola-pola kekerasan, sebagaimana malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Alaq kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu usianya 40 tahun. Mengulang lagi, terdiri dari berapa surat? Al-Quran itu terdiri dari, pertama ini ada 114 surat. Terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Banyak versi. Ada yang berpendapat
6.236 ayat. Ada juga yang berpendapat 6.666. Sepakat ulama bahwa ayat dalam Al-Quran adalah 6.666. Tetapi kita yakini semuanya benar, karena yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang soleh. Kemudian berapa lama Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW? Yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang disebut dengan ada periode Makkah dan periode Madinah. Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah digolongkan dengan surat Makkiyah yang berkisar 12 tahun. Sedangkan Al-Quran atau wahyu yang diturunkan di kota Madinah digolongkan dengan surat Madinah yang lamanya kurang lebih 10 tahun. Jadi digenapkan menjadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Apa sih Pak Makkiyah dan Madaniyah itu? Seperti Bapak uraikan dari awal, Makkiyah adalah surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah. Apa cirinya? Biasanya cirinya diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sifatnya am atau umum, wahai manusia yang beriman, yang tidak beriman, yang musyrik dan munafik dan sebagainya. Ya ayyuhan nas. Kemudian isinya, Makkiyah itu pada umumnya adalah isinya tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah itu tentang tauhidan. Tentunya tauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri lainnya adalah suratnya pendek-pendek. Contoh, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa, Allah Samad, dan seterusnya itu pendek-pendek. Dan juga akhlak, akidah dan akhlak itu pada umumnya yang turun pada periode Makkah. Kemudian Al-Quran yang turun pada periode Madinah disebut dengan suratul Madaniyah, yang cirinya adalah suratnya panjang-panjang. Umumnya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah demikian, karena pada umumnya kaum Ansor dan kaum Muhajirin di kota Madinah sudah beriman. Ayatnya panjang-panjang, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan isinya biasanya adalah tentang muamalah, tentang hubungan antara sesama manusia, jual beli, ibadah dan lain sebagainya. Itu pada umumnya. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan Allah ya. Apabila kita membaca Al-Quran dengan tentunya ketentuan yang benar, salah satu mukjizat yang kita akan mendapatkan pahala. Yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala, yang mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala, yang mengajarkan Al-Quran mendapatkan pahala, dan yang mengamalkan isi Quran tentunya akan mendapatkan pahala lebih besar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Tidak sebatas membaca tok. Di samping kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan benar, diharapkan kita dapat memahami makna atau kandungan ayat tersebut. Tidak sedikit di antara kita yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, tapi kita tidak mampu atau tidak tahu maknanya, sehingga perilaku kita dalam kehidupan sehari jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Karena apa? Karena kita hanya
mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan kita menjadi orang-orang yang masuk dalam Islam yang secara kafah, secara keseluruhan. Tanpa membaca Quran kan mendapatkan pahala, betul, mendapatkan Quran, membaca Quran mendapatkan pahala, mendengarkan, mencintai pun mendapatkan pahala. Tetapi kita tidak salah kalau setiap hari berupaya untuk tahu maknanya dan mencoba untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman sekalian, mari kita perhatikan surat Al-Imran ayat 133 berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa dan berkaitan juga dengan Lailatul Qadar. Ada perintah ya, agar kita bersegera yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan bersegeralah meraih surganya yang Allah sediakan, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera. Lailatul Qadar terbatas, kemudian kita bersegera menuju ampunan Allah. Bersegeralah meraih surganya yang Allah sediakan, yang luasnya seluas langit dan bumi. Anak sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah yang Bapak cintai. Di dalam surat Al-Baqarah tentang perintah puasa, tadi di awal dari mukadimah Bapak sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 133 juga Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Siapa sih orang yang muttaqin itu? Orang yang muttaqin adalah orang yang pertama, orang yang selalu bersedekah atau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang bertakwa adalah orang yang selalu bersedia berinfak baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan biasa-biasa saja. Orang yang bertakwa juga digambarkan adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain, mau memaafkan. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang enggan memaafkan kesalahan orang lain. Tapi agar kita digolongkan orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian siapa lagi yang digolongkan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran tadi disebutkan adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Padahal kita ada kemampuan untuk marah, tetapi kita mampu menahan amarah. Di bulan puasa mengajarkan kita agar kita mengekang amarah, tentunya amarah syaitan. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah diantaranya orang yang mampu menahan amarah. Pada saat itu kita punya kuasa, kita ada kemampuan untuk melakukan amarah, tapi kita tidak melakukan amarah. Kita tidak memarahi orang ketika orang itu melakukan tindak
penyimpangan di depan kita, tapi kita mendahulukan memaafkan. Puasa mengajarkan itu agar kita mengekat amal. Anak sekalian, di mukadimah tadi Bapak sampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesabaran, Allah akan mengampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat kiranya kita digolongkan orang-orang yang cepat diampuni dosanya dengan jalan kita melaksanakan ibadah puasa dengan kesabaran dan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Anak yang Bapak cintai, kiranya cukup demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan tentunya datang dari Bapak, kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentunya kita untuk tetap berupaya maksimal agar semua ibadah-ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat. Demikian Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.